ini merupakan cikal bakal lahirnya Wangsa Tutuan. Asal mula Wangsa tersurat dalam sebuah lontar yang diberi nama prasasti keturunan dari Ide Dalem Manguri. Bermula dari seorang raja, yaitu Ide Dalem Segening yang tinggal di Pulau Bali. Beliau tinggal bersama putranya yang bernama Ide Dalem Manguri. Pada suatu hari, Ide Dalem Segening meninggal dunia, meninggalkan anak sebatang karanya. Tak berselang lama, Ide Dalem Manguri memutuskan untuk pergi ke Jawa Keling. Di dalam perjalanannya, Ide Dalem Manguri bertemu dengan Empu Hati. Empu Hati adalah seorang putri dari kerajaan Jawa Keling. Mereka pun saling jatuh cinta. Tak berselang lama, akhirnya mereka menikah, dan Ide Dalem Manguri diangkat menjadi Raja Keling di kerajaan Jawa Keling. Suatu hari, Ide Dalem Manguri terlihat gelisah. Lalu ia mendengar tangisan seorang bayi. Ide Dalem Manguri bergegas berlari ke dalam kamar Empu Hati. Betapa senangnya Ide Dalem Manguri melihat istrinya Empu Hati sedang meminang putrinya. Beberapa waktu kemudian, terlihat seorang perempuan berlari-lari menuju hutan Keling. Lalu, perempuan tersebut bersembunyi di pohon pisang. Di hari yang sama, Ide Dalem Manguri pergi berburu ke hutan Keling. Karena kesal tidak mendapat mangsa untuk diburu, Ide Dalem Manguri menebas pohon pisang yang ada di depannya. Seorang perempuan pun berteriak di balik pohon pisang tersebut, dan Ide Dalem Manguri pun terkejut. Tiba-tiba, seorang perempuan berparas ayu dan cantik laksana Dewi Ratih dari Kahyangan muncul di balik pohon pisang yang ditebas oleh Ide Dalem Manguri. Ya, namanya adalah Nyi Brit Kuning. Lalu Nyi Brit Kuning dibawa ke kerajaan Keling. Seiring berjalannya waktu, Nyi Brit Kuning tumbuh menjadi perempuan dewasa. Saking cantiknya Nyi Brit Kuning, Ide Dalem Manguri menjadi jatuh cinta kepadanya. Mereka berhubungan layaknya suami dan istri, hingga membuat Nyi Brit Kuning hamil. Akhirnya, Nyi Brit Kuning melahirkan seorang putra. Betapa bahagianya Ide Dalem Manguri melihat putra pertamanya dan diberi nama I Mantri. Dikarenakan Nyi Brit Kuning adalah selir raja, maka I Mantri diangkat oleh Empu Hati agar kelak I Mantri bisa menjadi penerus kerajaan. Maka I Mantri berganti nama menjadi I Satria Wangsa. Beberapa tahun kemudian, Nyi Brit Kuning kembali melahirkan seorang putra. Masa zaman Kali, Ide Dalem Manguri pergi berburu dan berpesan agar Nyi Brit Kuning baik-baik mengolah putranya. Salah tafsir, Nyi Brit Kuning beranggapan bahwa mengolah itu berarti menjadikan putranya sebagai bahan makanan. Ada kepanikan dan kesedihan yang dirasakan. Nyi Brit Kuning pun membunuh dan memotong-motong anaknya yang kedua, dan disiapkan di tempat subuhan Ide Dalem Manguri, lalu ditutup dengan sab. Ide Dalem Manguri akhirnya pulang dan menanyakan
menanyakan keberadaan anaknya ke Nyi Brit Kuning. Nyi Brit Kuning, di mana anakku? Hormat tuanku, putra tuanku sudah saya jadikan santapan tuan, dan saya suguhkan di atas tempat makan tuan. Marah bercampur dengan sedih yang dirasakan sekaligus oleh Ide dalam Mangori. Kemudian ia memberi kutukan kepada anaknya. Wahai anakku, semoga kamu kelak menjadi dewa yang utama dan mendapatkan hasil serta menjadi anak pengembala. Dengan kemurkaan Ide dalam Mangori, beliau memerintahkan untuk mengusir Nyi Brit Kuning dari kerajaannya dan dihukum ke pengasingan di hutan Keling. Di hutan Keling, Nyi Brit Kuning dalam masa pengasingannya mulai melakukan kegiatan bercocok tanam. Beberapa tahun kemudian, Satria Wangsa menemui Ide dalam Mangori dan meminta izin untuk menemui ibu kandungnya. Hormat tuanku, saya bertanya, di manakah saya bisa melihat ibu kandung hamba di hutan Keling tersebut? Wahai Satria Wangsa, saya mengizinkan kamu melihat ibumu. Akan tetapi ada satu permintaanku. Jangan pernah kamu menyembah ibumu. Apabila kamu menyembahnya, maka turun derajat kewangsaan. Baiklah, saya akan menuruti permintaan tuan. Saya mohon pamit, tuanku. Tibalah di hutan Keling. Satria Wangsa mencari ibunya bersama beberapa prajurit dan anjing pemburu. Di sisi lain, Nyi Brit Kuning yang menyadari datangnya Satria Wangsa langsung bergegas berlari ke dalam pondok. Namun sayang, pintu pondok tersebut sudah ditutup oleh Nyi Brit Kuning. Kemudian, Satria Wangsa berjalan mengelilingi pondok tersebut. Tak tega melihat ibunya seperti itu, Satria Wangsa lalu menyembah ibunya. Ibu. Anakmu ingin mengaturkan sembah kepadamu, ibu. Wahai anakku, jangan kamu menyembahku. Tidak, ibu. Kemudian tiba-tiba pondok tersebut terbelah menjadi dua. Karena pondok terbelah, Nyi Brit Kuning mundur ke hulu pondok hingga tak tahu ada sumur di belakangnya, dan Nyi Brit Kuning jatuh ke dalam sumur tersebut. Satria Wangsa dengan cepat mengelilingi sumur tersebut dan melihat Nyi Brit Kuning berubah menjadi pohon timbul dan atmanya menjadi paksi tuhu-tuhu. Satria Wangsa mengeluarkan kutukan kepada pohon timbul. Ya, Ibu Nyi Brit Kuning, saya bersumpah tidak akan memakan pohon timbul dan menangkap atau menyakiti burung tudu. Sebab tubuh ibu pergi menjadi pohon timbul dan arwah ibu menjadi burung tudu. Karena sedih, Satria Wangsa pulang ke kerajaan Keling dan berencana akan memberitahu ayahnya tentang kejadian yang baru menimpa ibunya. Setibanya di kerajaan, Satria Wangsa menghaturkan sembah kepada Ide dalam Mangori dan Empu Hati, serta memberitahukan kejadian yang menimpa ibunya. Ide dalam Mangori pun marah dan menurunkan derajat kewangsaannya Satria Wangsa. Wahai anakku Satria Wangsa, kamu telah menyembah ibumu. Derajat kewangsaan dan keutamaanmu saya turunkan supaya kamu mengambil wangsa ibumu beserta kelahirannya. Lalu memerintahkannya untuk pergi ke Pulau Bali. Maka Satria Wangsa berganti nama menjadi I Mantri Tutuan.
Kemudian, Imam Tri Sutuan pergi menuju Pulau Bali untuk bertemu Ide Dalem Tegal Besung. Setibanya di kerajaan yang diperintah oleh Ide Dalem Tegal Besung, Imam Tri Sutuan mengabdi pada Raja Ide Dalem Tegal Besung. Demikianlah asal Imam Tri Sutuan menurunkan imamku tambahan bernama I Dauh Bukit Buluh, dan sebagai pemangku berasal dari Gunaksa, Bergapura, dan Minasem. Demikian keberadaan I Buayang dan I Gunaksa. Asal leluhur yang berasal dari I Dauh Baingin menurunkan I Surakerta bernama I Gunaksa bertempat di Dangi Nasem. Keturunan I tambahan di Buayang satu keluarga dengan yang ada di Babung. I Bendese dan I Trigana juga Gelgel, Gunaksa Dauh Baingin Akah, tambahan, semua berasal dari Dauh Baingin. Dan ingatlah pesan ini. Jika tinggal di desa yang jauh, supaya selalu mengingat yang berada jauh oleh wangsa pusat. Yang jauh harus ingat dengan prasasti, agar tidak jauh dari kawitan pusat, laksana ayah dan ibu, kakek dan nenek yang berada di rumah, sebagai sumber jawaban jika ada pertanyaan sebagai pengetahuan jati diri. Apabila ada orang lain yang bertanya, wangsa tidak dikatakan dusun atau tani, agar wangsa tidak direndahkan. Maka tidak ada yang ditanyai jika tidak tahu dengan asal-usul wangsa. Bisa kesulitan karena jauh keberadaan kita dari pusat kawitan. Orang banyak diajak bersosial. Ada orang sendirian, bisa juga dari wangsa yang sama. Tidak tahu tempatnya dan tidak tahu dengan jati diri berwangsa sama keluarga kekerabatan, apalagi isi piagam, sebab karena sudah berbaur dengan masyarakat heterogen. Tidak berpatokan pada adat istiadat. Bila menikah, anak bisa mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kita harus memiliki prasasti di rumah sebagai sumber dari berbagai pertanyaan di rumah yang dapat ditanyai supaya tidak salah persepsi. Jangan pernah meninggalkan kewajiban. Memang benar berasal dari ide dalam Mangori yang menurunkan ide Tuan. Dan ingat petuah dari beliau. Seluruh wangsa itu Tuan, kalau memang benar kerabat keluarga satu wangsa, harus diakui wangsa sendiri dan jangan pernah dilupakan.